Study Program in Institute Islamic of Muhammadiyah Sinjai. Well, in this video, I want to talk about qualitative and quantitative research. Okay guys, happy watching! For the first is research approach and characteristic of qualitative and quantitative research. We know that about the research is defined as a scientific way to obtain data for a specific purpose and use, or suatu upaya pengumpulan atau penyajian dan analisis data yang dilakukan secara sistematis. Adapun dua metode penelitian, yang pertama adalah kualitatif, merupakan metode untuk memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Nah, yang kedua adalah metode quantitative research, adalah metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Nah, adapun karakteristik dari qualitative and quantitative research bisa dilihat dari datanya, sampel, hubungan dengan subjek, saran dan alat, analisis data, dan masalah dalam penggunaannya dan yang lainnya. Oke, yang kedua adalah developing qualitative and quantitative research questions. Jadi pertanyaan kualitatif dan kuantitatif itu sangat penting untuk diketahui peneliti sebelum melakukan penelitian, karena terdapat beberapa perbedaan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, dasar pengembangan pertanyaan penelitian kualitatif itu secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yakni deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Oke, yang ketiga adalah kajian tinjauan pustaka dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, di dalam suatu penelitian, kajian pustaka dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif itu memiliki fungsi dan tujuan mengungkapkan penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan, serta membantu memberikan gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian. Jadi ada 3 sumber untuk mendapatkan literatur review. Yang pertama adalah sumber primer, yang kedua adalah sumber sekunder, dan yang ketiga adalah sumber tersier. Oke, yang keempat adalah research focus and variables. Jadi fokus penelitian itu merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan, dan di mana variabel itu merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi. Nah, there are 3 types of variable. Jadi yang pertama adalah based on measurement result, and yang kedua adalah based on characteristic, yang ketiga adalah based on function. Yang kelima adalah hipotesis. Hipotesis itu merupakan hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan diketahui benar ketika mendapatkan bukti-bukti yang valid. Nah, hipotesis juga ada beberapa jenis. Yang pertama adalah dilihat dari kategori rumusnya, yang kedua adalah dilihat dari kategori rumusnya, yang kedua adalah dilihat dari variabel yang akan diuji, dan yang ketiga adalah dilihat dari keluasan ruang lingkup yang akan diuji. Oke, yang keenam adalah teknik pengambilan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel yang pertama adalah probability sampling, adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Nah, yang kedua adalah non-probability sampling, adalah pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk memilih menjadi sampel. Oke, yang ketujuh adalah teknik pengumpulan data atau data collection. Nah, teknik pengumpulan data dapat melalui yang pertama wawancara, peneliti berdialog secara langsung. Kemudian yang kedua adalah observasi, yaitu peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian yang ketiga adalah catatan lapangan yang dibuat peneliti setelah melakukan observasi di lapangan. Kemudian yang keempat adalah focus group discussion. Focus group discussion ini seperti wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti
Yang terakhir adalah tes. Tes ini dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya. Oke, yang selanjutnya ke-8 adalah reliabilitas dan validitas of qualitative and quantitative research. Reliabilitas itu sejauh mana hasil satu pengukuran memiliki keterpercayaan, kestabilan yang dapat dipercaya. Sedangkan validitas yaitu sejauh mana ketepatan kecermatan suatu instrumen pengukur tes. Selanjutnya yang ke-9 adalah analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif itu merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Nah, ada dua analisis data. Yang pertama adalah parametrik dan non parametrik. Oke, yang ke-10 adalah statistik kurva inferensial normal. Nah, statistik inferensial ini adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri suatu populasi. Statistik inferensial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistik parametrik untuk menganalisa data interval dan rasio. Yang kedua adalah statistik non parametrik, yaitu menganalisa data nominal dan ordinal dan populasi. Oke guys, the last is proposal writing. Jadi proposal itu banyak jenisnya. Dalam di sini kita belajar tentang fokus bagaimana proposal penelitian itu, yang merupakan salah satu jenis karya ilmiah yang bertujuan untuk mengusul proyek penelitian baik dalam bidang sains maupun kepentingan akademis. Jadi usually made by students who are currently taking their final project and even professional researcher. Okay guys, that's all my explanation about qualitative and quantitative research. I hope that all of you understand about what I say. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.